Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di AS Story. Di video ke-5 ini, kita akan membahas masih tentang AAS, tetapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Berhubung pertanyaannya cukup banyak, jadi saya tidak akan sendiri di sini. Kita akan menjawab pertanyaannya bersama-sama dengan Mas Helmi. Halo Mas Helmi. Halo. Hari ini kita mau Q&A nih Mas Helmi. Oke. Tentang Pertanyaannya apa nih? sudah Tanya jawabnya nih. tentang AAS dan semua tentang persiapan AAS lah. Oke. Jadi ini dia. Yang pertama Maira ya. Dengan Instagramnya Maira Pangestu. Ini kan saya kenal ini. Yang pertama adalah cara bikin SMS yang menarik tuh gimana sih? Daripada kita jawab panjang lebar lagi, silahkan tonton video yang sebelum ini ya. Iya itu. Yang episode keempat kemarin kita sudah bahas ya Mas Elmi. Udah. Pertanyaan ketiga. Pihak AS menghubungi langsung pemberi rekomendasi tentang kita apa enggak sih? Nah, ini nih. Ini Mas Helmi coba. Wah, kalau ini saya nggak bisa bilang apa dasarnya, saya nggak tahu dan saya nggak bisa berasumsi ya. Jadi itu di luar kontrol kita ya, kita tidak bisa menjawab secara Tidak pasti tahu. dihubungi atau tidak gitu. Oke, bisa Oke, lanjut. nomor 4 selanjutnya adalah mengurus legalisir dokumen seperti akta kelahiran, bisa ke notaris saja nggak sih? Terus pas diterima diminta hard filenya atau enggak. Nah, dokumen legalisir itu bisa diurus ke notaris, juga bisa diurus ke Capil. ya capil institusi yang menerbitkan. Jadi kalau ijazah bisa diurus ke kampus. Kalau semacam akta kelahiran, KTP itu kalau bisa dilegalisir di capil setempat. Dan Jadi itu pilihannya gratis kalau ke Capil. Waktu itu saya sudah pernah coba. yes, Itu gratis. gratis. Kasih yang gitu. gratis. Jadi kalau ada yang gratis, kenapa harus yang bayar Harus kan? yang bayar ya kan? Aduh. Nah, terus pas diterima diminta hard filenya atau enggak? Kalau saya waktu itu yang legalisiran itu diminta sewaktu interview. Kemudian misalkan ada yang belum lengkap, diminta melengkapi pas sebelum PDT. Jadi ada berkas-berkas termasuk translatean itu diminta diupload ke Google Form atau Kognitonya AAI. Terus sudah gitu. Jadi kemarin seperti itu, tidak semua diminta hard copy-nya, tapi sebagian memang diminta sewaktu interview. Nah, jadi pas kita sudah mendaftar itu disiapkan aja yang hard copy dan soft copy-nya semua gitu loh. Jadi sekiranya nanti diterima dan dibutuhkan sudah ada. Berikutnya ya, lanjut. Oke, ini atas nama Antonius dengan IG Antonius 2846. Pertanyaan berikut, untuk CV, apakah AAS ada ketentuan khusus seperti format atau template? Adanya ketentuan bahasa Inggris saja ya tadi sebenarnya Mas Helmi ya. Hanya itu Wajib saja. bahasa Inggris. Betul. Kalau formatnya seperti apa, sebenarnya tidak ada ketentuan harus urutannya bagaimana. Yang penting seperti CV pada umumnya yang formal dan profesional gitu. Betul. Boleh dilampirkan Betul. foto. Ya, grade-nya CV-nya kita grade profesional untuk melamar. Betul. Dan untuk video selengkapnya bisa tonton di video sebelah. Lanjut. Apa saja tips mengisi pertanyaan esai dari AS yang hanya 2000 karakter agar jawabannya sesuai dengan yang diinginkan AS? Ya, oke. Langsung ke video sebelah lagi ya. Tapi yang jelas jangan terlalu bertele-tele. Impian saya ini, saya mau sekolah di sini. Tujuannya saya ini, manfaat yang saya buat adalah ini. Iya, dan karena hanya terbatas ya 2000 karakter. Ya, karena hanya 2000 jadi karakter. Sebisa mungkin jadi lugas diusahakan dan singkat. Tugas singkat, padat, dan jelas. Kemudian aplikan seperti apa yang diinginkan oleh AAS? Apakah yang banyak mengikuti kegiatan voluntary, berpengalaman kerja, atau punya publikasi seperti jurnal atau paper di Sinta. Sinta ini sistem penerbitan Indonesia punya, dan Kuartil ini yang internasional. Sebenarnya kita tidak tahu persisnya ya, karena kita bukan dari internal AAI, kita bukan dari internal penyeleksi juga. Jadi kalau untuk jawaban pastinya kita tidak bisa menjawab. Tapi kalau untuk teman-teman yang kemarin ya, termasuk kami ini dan teman-teman yang diterima,
itu rata-rata sudah memiliki pengalaman kerja. Rata-rata sih begitu ya, walaupun tidak di state secara jelas. Tapi kalau teman-teman saya sih sudah punya pengalaman kerja dan ada kontribusi untuk masyarakat. Ya. Entah seberapapun levelnya kayak gitu. Karena kan setiap orang memiliki kontribusi yang berbeda-beda levelnya, terus caranya, jenisnya kayak gitu kan. Yang penting itu sebenarnya sih, kalau banyak mengikuti kegiatan volunteering atau tidak, kemudian punya publikasi atau tidak. Kalau saya sih publikasi ada sih, tapi nggak banyak. Karena saya kan juga baru lulus S1 gitu ya, belum banyak melakukan penelitian. Dan itu hanya saya cantumkan di CV. Sedangkan sepengalaman kami kemarin mengikuti seleksi sampai ke interview itu, CV memang menjadi poin penting, tapi yang menjadi fokus utama tuh sebenarnya lebih ke supporting statement-nya itu sih. Ya, supporting statement-nya dicocokkan ke CV-nya sebenarnya. Nah, betul. Sewaktu saya tuh tidak ditanya, sudah berapa jurnal yang kamu terbitkan di Q1, Q3? Betul. Ada. Tapi karena memang saya punya pengalaman riset ada, sekalipun memang tidak banyak diterbitkan karena ya jujur saja penerbitan itu harganya nggak murah. Tapi saya waktu itu lebih tekankan, saya sempat bekerja sebagai laboratory assistant sekalian, technician sekalian lecture assistant. Jadi pengalaman mengajar ada, sedikit bekerja dengan riset, dan itu yang ditanyakan. Kamu masih mau kembali mengajar tidak? Kamu masih mau kembali riset tidak untuk daerahmu? Saya bilang iya, saya mau kembali. Dan terakhir, wah ini agak menyentil nih. Oke, apakah ada peluang lebih bagi peserta ELTA untuk lolos beasiswa AAS? Seperti apakah akan diprioritaskan? Kami berdua alumni ELTA nih, aduh gimana nih jawabnya nih? Sepengalaman saya tidak ada prioritas, karena dari angkatan saya yang lolos AAS cuma 2, sementara yang lolos beasiswa lain lebih banyak. Dan ini juga ditekankan kepada kami bahwa lulus ELTA bukan berarti akan lebih gampang untuk jadi golden ticket ya. Yes, belum tentu. Tapi memang kita mendapatkan IELTS. Yes. Betul. Tapi untuk lolos AAS prioritas no. Jadi kalau sepemahaman saya, ELTA dan AAS ini memang memiliki payung yang sama dari Australia Award gitu, Australia Award Indonesia. Tapi ini sudah 2 program yang berbeda. Jadi ELTA sendiri, AAS sendiri. Kalau di angkatan saya kemarin ada dari 12 orang dalam satu kelas, ada 3 yang dapat. Di luar itu ada yang dapat beasiswa lain juga. Nah, oke. Kemudian ada lagi dari Rezi ya. Rezi Katuljan. Oke, nanti saya satroni IG-nya, hati-hati. Nomor 1 nih. Bagaimana memanfaatkan program 3 bulan ELTA dengan baik? Nah, proses belajar harian seperti apa yang kakak-kakak terapkan dan apa saja persiapan beberapa hari sebelum real IELTS? Sebelumnya saya men-setting konteks dulu ya. Kami berdua sama-sama alumni ELTA, tapi Mbak Novi punya offline, sementara saya online. Tanya online lewat komputer waktu itu. Oke. Untuk kebiasaan belajar sih ya, sebenarnya ini sesuai preferensi masing-masing ya. Kita nyamannya seperti apa? Kalau saya tipe orang yang morning person, jadi saya kalau belajar pagi-pagi itu gampang nyantol, terus juga nggak gampang ngantuk gitu, karena saya orangnya kalau malam tuh ngantukan ya. Jadi saya kalau pulang dari ELTA, belajar dulu mengerjakan, misalnya ada PR atau ada self study kayak gitu, saya kerjakan dulu. Kalau misalkan sudah selesai, nanti saya baru beres-beres urusan pribadi lah ya, urusan pribadi saya bereskan. Setelah itu istirahat. Nanti pagi jam 3:30 atau jam 3 gitu saya bangun lagi untuk persiapan di hari itu, sampai jam 6 atau jam 6 kurang sedikit kayak gitu, baru persiapan berangkat. Terus pas mau real IELTS, sebenarnya tidak ada persiapan khusus sih seperti hari-hari biasanya, karena sudah tersetel rutin belajar kan dari pagi sampai sore. Cuma bedanya pas minggu-minggu mendekati real IELTS itu saya dulu membiasakan ini, mengerjakan soal-soal listening, karena saya masih lumayan struggle. Jadi saya perbanyak
mencari latihan soal listening, tapi itu khusus weekend gitu. Jadi lebih intensif belajar sendirinya. Ya, kesadaran lah kalau sudah mendekati real IELTS kayak gitu kan, waktu untuk refreshingnya, untuk jalan-jalannya agak dikurangi ya. Atau hasilnya gimana? Saya tipe orang tengah malam dan subuh. Kalau Mbak Novi morning person, saya tengah malam dan subuh. Pagi sampai sore belajar. Nanti saya istirahat, terus agak tengah malam bangun, saya baca lagi materinya. Kalau ada self study saya kerjakan segera di hari itu juga malam sebelum tidur. Besok paginya biasanya saya subuh itu sudah lihat-lihat lagi. Saya lihat-lihat lagi materi apa yang akan dilakukan, akan dibawa ke hari ini punya, seperti itu. Dan di sela-sela istirahat setelah habis ELTA, saya selalu menyempatkan diri melakukan hal-hal yang saya suka. Kemudian kembali lagi saya sudah belajar lagi. Apa saja persiapan saya sebelum real IELTS? 1 hari sebelum IELTS-nya, saya menghilang sehari penuh dengan motor. Fungsinya untuk membuat saya tenang dan siap gitu, karena menurut saya sudah cukup belajarnya. Saya jangan paksakan belajar sampai nanti mau real IELTS. Itu yang ada kepala saya udah keburu penuh duluan, berbahaya. Jadi masing-masing lah ya, tapi yang jelas selain luangkan waktu untuk belajar, luangkan juga waktu untuk diri kita supaya badan nggak terasa remuk semuanya karena dipaksa untuk belajar 24 jam. Yang berikutnya, bagaimana penulisan esai yang sakti hingga lo tahap administrasi dan tahap itu. Nah, kembali ya, ini tadi udah dijawab di awal-awal dan boleh langsung check out ke video sebelumnya dari video ini. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pilihan kampus tujuan menjadi penentu lolos AS atau tidak? Atau apakah bisa memilih kampus yang world rankingnya tidak tinggi, tapi terdapat jurusan yang akan kita pilih? Kalau ditanya pilihan kampus itu menentukan lolos atau enggaknya, sebenarnya kita juga kurang tahu karena kita bukan yang menyeleksi, itu satu. Tapi yang ditekankan oleh AAI yang saya rasakan ya selama saya mengikuti seleksi sampai kemarin, selama saya mengikuti PDT, karena itu lumayan sering kontak-kontakan dengan pihak AAI, kita bukan fokus sama ranking kampusnya, bukan fokus sama kotanya ada di mana, tapi lebih fokus ke apa yang mau kita pelajari, jurusan apa yang mau kita pelajari, dan spesifiknya dari jurusan itu mata kuliah apa yang mau kita pelajari lebih detail. Jadi mau kampusnya misalkan kelihatannya ini kok kampusnya kayak kurang terkenal, atau ini kok kampusnya bukan di kota besar, sebenarnya dari pihak penyeleksi nggak terlalu mempersoalkan itu, karena mereka tahu kampus-kampus di Australia tuh punya standar yang sama gitu, yang ya nggak bisa bilang sama plek-plekan, tapi yang ada standar minimum yang harus dipenuhi. Iya, betul. Mereka sudah terstandar semuanya kayak gitu. Kadangkala kampus yang world rankingnya tinggi itu belum tentu menyediakan kurs yang kita butuhkan. Nah, persoalannya adalah yang kita cari world rank-nya atau course-nya, untuk ilmunya itu yang kita cari sebenarnya. Kemudian nomor 4 adalah baiknya dimulai dari dokumen apa dulu yang harus disiapkan untuk daftar AS. Nah, dan bagaimana pengalaman kakak-kakak mempersiapkan dokumen itu sebelumnya. Karena waktu itu saya ikut ELTA, jadi yang pertama adalah dokumen akademik, ijazah semuanya dulu disiapkan. Terus kemudian dokumen identitas diri, KTP dan kartu keluarga itu. Baru kemudian IELTS-nya menyusul dari ELTA. Saya pakai lagi dari yang punya ELTA itu untuk daftar AS, jadi semua sudah terstruktur. Sama sih kalau saya, dokumen-dokumen kayak ijazah, transkrip, KTP, akte kayak gitu sudah terkumpul jadi satu. Scan-scanannya itu ya sudah di dalam satu folder, sudah siap. Jadi ketika 1 bulan jelang pembukaan AS itu saya fokus nulis supporting statement. Tapi menurut saya ini bukan hal yang perlu dipersoalkan sih, mana yang harus dikerjakan dulu gitu ya, karena itu juga bisa sambil dikerjakan. Misalkan siang ini nulis supporting statement untuk pertanyaan nomor 1 kayak gitu, nanti selesai misal udah capek mau sambil nyekan akte, nyekan KTP juga bisa gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan terakhir dari Rezi adalah seberapa penting pengalaman organisasi dan kerja saat mendaftar AAS?
Sebenarnya cukup penting sih kalau menurut saya ya, karena seringkali tempat kita berkontribusi itu ya kalau nggak organisasi, tempat kerja. Kalau untuk saya kerja penting karena mereka melihat kontribusi saya saat saya bekerja. Jadi waktu itu kan saya kerja di NGO dan banyak bersentuhan dengan masyarakat, banyak melakukan program yang berhubungan dengan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin kalau untuk organisasi bisa juga jadi solusi untuk teman-teman fresh graduate ya yang belum punya banyak pengalaman kerja. Mungkin selama kuliah mengikuti organisasi apa dan impact apa yang ditimbulkan dari kehadiran kalian di organisasi tersebut itu juga bisa menjadi poin yang bisa di highlight di supporting statement kayak gitu. Dan kita ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah Aling, IG-nya Aling Mailindasari. Ini pertanyaan pertama. Menurut kakak-kakak, kira-kira cara atau habit kebiasaan ya, yang seperti apa yang harus dimulai ya, kita bangun saat ELTA agar nanti kedepannya bisa mendapatkan skor IELTS sesuai target. Mungkin tidak jauh berbeda dengan pertanyaannya Mbak Desi tadi ya. Kalau saya ya membangun kebiasaan untuk belajar itu tidak harus memforsir kita misal dalam sehari harus 20 jam belajar kayak gitu, enggak, tapi membiasakan diri dengan bahasa Inggris, misalkan dengan mendengarkan berita dari BBC atau TEDx Talks kayak gitu juga bisa. Walaupun ya mungkin kita nggak harus langsung paham semuanya gitu, nggak apa-apa, nggak usah frustrasi. Dan tadi itu membiasakan dengan ya IELTS lah, karena selain kita di kelas belajar dengan trainer kita juga harus belajar mandiri ya, jangan cuma mengandalkan trainer kita. Kalau mau mencapai nilai yang sesuai target ya kita juga harus punya kemauan belajar, kita harus punya inisiatif mengerjakan soal-soal yang ya misal ada self study atau kita nyari soal-soal sendiri, tapi tetap memberi waktu untuk hal-hal yang kita suka yang seperti tadi Mas Helmi sampaikan. Dari saya sendiri sih belajar untuk menerima ilmu dari orang lain atau teman belajar kita, karena seringkali saya temui adalah saya lebih banyak belajar dari cara orang berbicara, terutama speaking and writing ya, itu saya lebih banyak membaca punya orang dan ternyata ini bagus, ternyata ini bagus, punya saya juga kurang bagus, jadi lebih terbuka terhadap perubahan yang dibawa oleh teman kita. Betul. Itu Itulah penting. pentingnya kolaborasi ya. Betul. Karena kalau belajar sendiri itu nanti kita improve-nya sedikit-sedikit, tapi kalau belajar belajar sama orang lain, nanti apa yang didapatkan orang lain kita juga bisa dapat, apa yang bisa kita dapat orang lain juga bisa dapat. Jadi improve-nya bisa lebih banyak. Oke. Terakhir? Terakhir ya, siap. Kadang saat kita dalam perjalanan studi, beberapa waktu kita merasa down, malas, atau bosan. Nah, kadang juga ragu apa bisa pas chapter perjalanan studi ini enggak ya? Terus menurut kakak bagaimana cara paling efektif yang bisa kita lakukan untuk tetap survive sampai goalsnya tercapai? Ini bisa ada dua konteks ya. Yang kita bisa bahas ELTA punya, dan kita bisa bahas kehidupan kampus yang nanti ada di sini. Nah, rasa malas, down, bosan, sedih, merasa kewalahan itu wajar sih. Pasti akan selalu ada di tengah-tengah belajar ya, karena kalau di awal tuh biasanya kita lagi seneng-senengnya ya, euforianya masih aku dapet, aku ini, aku itu, segala macam, senang mengeksplor ke sana ke sini. Terus nanti setelah mulai datang tugas-tugas, mulai kerasa kok banyak bebannya ya, waktunya terkuras buat belajar, pasti muncul perasaan kayak gitu ya. Saya juga merasakan itu, entah itu di ELTA ataupun di saat PDT. Cuman kalau kita mau fokus sama perasaan itu ya memang kita harus mengakui kalau rasa capek, bosan itu pasti akan ada, dan kita tidak perlu menolak dan membantah atau apalah. Kita akui saja. Kalau mau sedih, butuh teman cerita, mau nangis gitu ya, boleh. Saya juga kalau misalkan lagi suntuk-suntuknya butuh teman cerita buat ngomel-ngomel atau apa ya, saya telepon ya siapa kayak gitu kan. Kalau misalkan sudah emosinya sudah terkeluarkan, kan lebih mendingan, nanti setelah itu kalau saya ya biasanya ya
belilah makanan yang saya suka kalau saya Nah, ya, asik. karena saya misalkan, oh saya senang bakpao, saya senang bakso. Biasanya kalau saya sih karena saya sukanya itu sudah bisa berkurang gitu rasa Terobati rasa sedikit lah ya bilangnya ya. setidaknya oke sudah siap untuk melanjutkan tugas-tugas kembali. Dan Mas Ilmi gimana? Oke, Misalnya kayaknya saya langsung di ini ya, karena saya sudah setahun di sini ya. Selama setahun ini saya sering sekali mendapatkan menemui saat-saat di mana malas, bosan, terus betul-betul yang ragu dengan diri sendiri kan. Ah, cara untuk tetap survive sebenarnya menurut saya agak berat ya. Nah, tapi memang pertama kita harus akui betul bahwa ya oke, kita nggak akan selalu berada dalam ekspektasi kita bahwa akan terus-terusan semangat seperti itu. Kita kan bukan robot aja perlu istirahat kan, perlu dicas baterainya atau perlu dikasih perawatan segala macam. Nah, kita manusia. Untuk hal-hal seperti itu wajar, akui dan terima, terus kalau bisa sesegera mungkin cari cara untuk mengatasi. Dalam arti ini kalau lagi down, pengen ya tiap orang cara menyembuhkan diri dari down healing ya. beda-beda. Iya, healing ya, beda-beda ya. Mungkin kalau dari saya karena saya sangat senang naik motor dan di sini susah sekali ada motor. Kalau memang betul-betul urgent ya, sangat-sangat urgent untuk bisa naik motor, saya waktu itu sempat menyimpan uang sebentar sedikit untuk demi tujuan healing naik motor nih ya. Saya nekat-nekatkan pulang ke Indonesia sebentar, sekelebat untuk naik motor, dan setelah naik motor itu saya refresh lagi gitu. Saya kayak, oh enak lagi nih hidup saya, senang lagi, segar lagi gitu. Ya, yang kemudian adalah jangan pelit sama diri sendiri. Kalau sekiranya perlu uang untuk healing gitu, kita simpan. Kita sisihkan sebagian uang yang kita punya untuk kebutuhan seperti tadi hiburan gitu kan, hiburan atau refreshing tadi. Dan Jangan mungkin ya gila-gilaan. tips untuk secara finansialnya sedikit untuk teman-teman supaya nanti kalau di tengah-tengah pas muncul perasaan bosan dan stres ini nggak bingung, itu mungkin bisa dari awal ketika kita memulai studi itu membiasakan diri untuk menyisihkan uang untuk misal kebutuhan darurat kayak gitu. Betul. Misal per Jangan bulan disisihkan berapa, jadi nanti kalau sudah perasaan itu muncul sudah siap, oh aku udah ada anggaran nih nggak ada gitu anggaran buat gas kan. Nah ya benar, benar. walaupun nggak, misalnya anggarannya nggak banyak tapi kan Nggak banyak. tinggal nambahin sedikit untuk bisa memenuhi kan, jadi nggak harus minjem atau harus apa kayak gitu. Oh, pinjol ya, nggak perlu deh, kayaknya nggak perlu deh. Jadi udah ya, kita sudah bicara cukup panjang lebar, yes benar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kalau ada pertanyaan lanjutan atau ada yang masih kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau ngelis pertanyaan lagi juga boleh. Nanti kita kapan-kapan bisa bikin Q&A lagi. Session 2 ya, part 2. Iya, bisa. Terima kasih banyak ya Mas Helmi. Terima kasih juga sudah diundang hari ini. Semoga sharing kita bermanfaat. Amin. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan sampai jumpa.